Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Koalisi Masyarakat Sipil, diantaranya YLBHI, Kontras, dan akademisi, merilis petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Petisi dikeluarkan karena adanya kekhawatiran RUU TNI berpotensi mengembalikan dui fungsi militer. Salah satu yang menjadi kekhawatiran yang masuk dalam petisi ini adalah terjadinya pelanggaran HAM berat jika melibatkan TNI dalam penanganan masalah sosial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur juga mempertanyakan soal partisipasi publik yang dilibatkan secara pura-pura. Menurut Isnur, demokrasi yang terbuka perlu diberlakukan untuk memberikan kajian saat merevisi undang-undang. Sementara aktivis Kontras mempertanyakan proses yang sangat cepat dalam revisi undang-undang TNI. Kontras juga menilai pernyataan yang disampaikan Sufmi Dasko Ahmad soal telah melibatkan publik adalah bentuk pengelakan. Menurut Kontras, sejak awal tidak ada ruang pelibatan masyarakat. Melalui revisi Undang-Undang TNI. Undang-undang dibuat harus dengan tadi meaningful participation. Jangan pura-pura gitu. Ngundang cuma 2 hari, ngundang cuma 4 orang, 5 orang lembaga, terus dianggap partisipasi. No. Itu bukan partisipasi yang bermakna, itu partisipasi pura-pura, sekedar formalitas. Jadi sekarang tolong terapkan prinsip demokrasi yang terbuka, demokrasi yang mengundang semua orang, dan disusun dengan kajian, dengan rekomendasi yang baik. Kita nggak tahu tiba-tiba dari 52 jadi 58 nambah usia, faktornya apa? Apa argumentasinya? Reasonnya apa? Bahkan dampak jauhnya apa? Apakah dengan nambah dari 52 ke 58 usia pensiun membuat baik TNI? Atau justru menambah menumpuk yang sekarang sudah aktif? Sampaikan oleh Pak Dasko, itu adalah pernyataan yang mungkin berkaitan untuk kemudian mengelak gitu, bahwa apa yang sudah terjadi gitu ya, kemudian dia menjawab itu dengan jawaban-jawaban yang seolah-olah akan membuka ruang gitu. Padahal dari awal gitu ya, tidak pernah ada ruang pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna untuk proses pembahasan RUU TNI. Yang kedua, kami juga menyoroti proses yang sangat cepat gitu ya. Kami melihat bahwa dari semenjak surpres itu diberikan bulan Februari, pembahasan dilakukan sangat cepat sekali. RDPU yang kemudian melibatkan masyarakat sipil hanya diberikan jatah 2 hari gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa berbicara soal partisipasi publik kalau ternyata waktu yang diberikan untuk melakukan RDPU itu hanya 2 hari. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis, semua ancaman dalam dan luar negeri yang kita lihat sekarang, sehingga membutuhkan TNI yang responsif yang menghadapi ancaman tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggedor pintu rapat panja revisi Undang-Undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025 lalu. Dengan membawa poster, 3 orang aktivis mendesak masuk sambil menyampaikan kritik terhadap anggota DPR saat menggelar rapat panja RUU TNI. Andri Yunus, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, memaksa masuk ke dalam ruang Ruby 1 dan 2 Hotel Fairmont yang menjadi lokasi rapat panja RUU TNI. Mereka meminta pembahasan revisi Undang-Undang TNI seharusnya dihentikan karena dilaksanakan secara tertutup dan tidak diinformasikan kepada masyarakat. Proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Merespons tindakan aktivis Kontras, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengklaim proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Dasko membantah rapat revisi Undang-Undang TNI digelar diam-diam karena telah mengundang partisipasi publik. Ia juga menyebut rapat panja yang digelar di Hotel Fairmont akhir pekan lalu sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan digelar terbuka. Dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat
terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka, dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diusulkan masuk prolegnas prioritas 2025 setelah muncul surat Presiden pada 13 Februari 2025 lalu. Selain mengatur soal penambahan usia dinas keprajuritan, revisi Undang-Undang TNI juga mengatur perubahan jumlah jabatan sipil yang bisa diemban prajurit aktif. Jika sebelumnya Undang-Undang TNI hanya mengizinkan prajurit aktif menduduki 10 kementerian dan lembaga, maka dalam revisi ini ditambah menjadi 16 institusi yang dapat diisi oleh personel TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, perkembangan terkini soal revisi Undang-Undang TNI kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo dan juru kamera Bodia Vimala. Renata, setelah rapat pembahasan DPR di hotel ini mendapat sorotan dan penolakan, apakah rapat pembahasan terkait revisi Undang-Undang TNI oleh DPR ini kembali atau tetap dilanjutkan? Ya, nampaknya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau revisi Undang-Undang TNI ini masih akan terus dibicarakan ataupun dibahas meskipun sudah dihujani begitu banyak kritik dari masyarakat dan bahkan sudah ada petisi yang juga dibuat oleh koalisi masyarakat sipil. Namun memang sampai saat ini nampaknya dari DPR ini dan pemerintah juga masih akan terus membahas revisi undang-undang ini. Karena memang yang disoroti dari rapat panja yang digelar beberapa hari belakangan ini memang ada dua sebenarnya, yaitu mekanisme rapat yang diklaim terbuka tapi ternyata minim partisipasi publik, kemudian juga penyelenggaraannya yang dilakukan di hotel, padahal pemerintah sudah menegaskan bahwa ini sudah masuk dalam masa untuk efisiensi anggaran begitu. Dan ini juga sudah dibantah oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa rapat ini terbuka dan sudah mengundang partisipasi publik, dan ini tidak digelar kebut-kebutan karena sudah dilakukan pembahasan selama beberapa bulan terakhir, dan memang kita tahu bahwa RUU TNI ini juga sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Jadi sangat intens begitu ya dari antara pemerintah dan juga DPR membahas daftar inventaris masalah yang terakhir yang kita tahu di rapat panja kemarin. Dan Dasko pun juga menyebut bahwa dari rapat kemarin ini juga sudah sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Dan terkait dengan efisiensi, Dasko menyebut bahwa rapat konsinyering ini sebenarnya direncanakan, diselenggarakan selama 4 hari, namun karena efisiensi maka dipersingkat menjadi 2 hari. Sebenarnya Cynthia dan juga saudara, yang menjadi pertanyaan adalah karena biasanya jika rapat DPR itu bersifat terbuka, itu digelar di gedung parlemen dan disiarkan langsung di TV parlemen. Jadi ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, apalagi pada saat aktivis kontras berusaha untuk menggeruduk rapat di salah satu hotel mewah di Jakarta, mereka pun juga tidak bisa masuk dan ikut dalam rapat tersebut. Jadi ini yang masih menjadi polemik di publik, dan apalagi kita tahu sudah ada petisi yang ditandatangani lebih dari 7.000 orang. Ini mempermasalahkan ataupun mengkhawatirkan akan kembalinya dui fungsi militer ataupun dui fungsi TNI. Dan memang dalam petisi tersebut juga disebutkan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini dinilai berpotensi mengganggu profesionalisme militer, dan juga ada beberapa aspek lain seperti perluasan penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah jabatan sipil yang kita ketahui sudah berpotensi akan ada 16 pos. Ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan bisa beresiko memunculkan masalah karena yang pertama ini eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, kemudian menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan juga memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu kita tahu juga untuk operasi selain perang, operasi militer selain perang ini juga dilakukan perluasan,
terhadap aspek siber dan juga aspek narkotika, dan ini ditakutkan dapat melanggengkan penggunaan war model dalam memberantas isu-isu seperti isu narkoba. Kemudian juga dari pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang ini juga ditakutkan dapat menghilangkan peran wakil rakyat, karena biasanya ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR, namun untuk melibatkan TNI dalam operasi militer selain perang ini ternyata dalam revisi Undang-Undang TNI hanya akan ataupun cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Selain itu kita tahu juga memang dalam pembahasannya ada 3 pasal krusial yang terus dipantau oleh publik, misalnya pasal 3 mengenai kedudukan TNI, kemudian pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun, dan pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Jadi masih kita pantau bagaimana pembahasannya, karena sampai saat ini sepertinya Cynthia dan juga saudara tidak ada tanda-tanda dari DPR akan menghentikan pembahasan RUU TNI. Cynthia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo sudah melaporkan untuk Kompas Petang. Selamat sore Renata.